Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita saudara. Di tanggal 22 bulan 3 2025 Disciple Learns menyapa teman-teman semua. Pagi hari ini kita menanti-nantikan Tuhan dalam perenungan kita saudara. Setiap hari, setiap pagi kita percaya Tuhan akan berkata-kata di tengah kita, memberikan rema-rema yang baru dalam kehidupan kita. Teman-teman semua, apa kabarnya? Tetap semangat. Biarlah terus kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan tekun untuk terus mencari wajah-Nya. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pagi ini, kiranya kita berdoa dulu sebelumnya teman-teman. Kiranya Tuhan menyertai Roh Kudus-Nya ambil alih untuk berkata-kata di tengah kita, memberkati kita saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Satu hari lagi Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kami, memberikan hari yang baru buat setiap kami untuk kami lalui bersama dengan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami rindu sungguh Tuhan, kiranya Engkau bekerja dalam kehidupan kami pagi ini Tuhan, dan berikan kami Tuhan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang melandasi kehidupan kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita harus memiliki kesabaran untuk menantikan janji Tuhan saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau untuk kita belajar pagi ini saudara. Dan temanya pagi ini saudara dikatakan buat pagi ini, Abraham adalah contoh kesabaran menanti janji Tuhan. Sekali lagi temanya Abraham, contoh kesabaran menantikan janji Tuhan. Firman Tuhan bacaan kita pagi ini sudah di Ibrani 6, 9 sampai 15 dikatakan perikopnya berpegang teguh pada pengharapan dikatakan. Ayat yang 9, tetapi hai saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil dikatakan, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Dan saya percaya ini saudara, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan katakan, dibilang Dia tidak akan lupa akan setiap pekerjaan dan kasih kita, dikatakan yang ditunjukkan terhadap namanya, yang memuliakan nama Tuhan dikatakan dalam pelayanan kita kepada orang-orang kudus, dan yang masih kita kerjakan sampai hari ini, sampai Tuhan datang saudara, sampai Tuhan kali yang kedua datang untuk menjemput setiap kita. Kita terus menyelesaikan amanat agungnya, kita terus menyelesaikan panggilan kita, yaitu kita memberitakan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ayat yang ke-11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Biarlah kita menjadi orang yang bertahan pada kesudahannya, pada akhirnya saudara. Dikatakan ada, saya percaya ada pengharapan, ada reward yang Tuhan akan sediakan buat setiap kita yang setia dan tidak mengundurkan diri. Dikatakan akan ada upah yang akan menanti. Ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban dikatakan, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dan pegang ini saudara, kita tidak menjadi lamban, kita tidak menjadi letih lesu dikatakan, tetapi kita menjadi penurut-penurut. Dikatakan mereka oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan pengharapan kita ini saudara, bahwa ada upah yang Tuhan siapkan buat setiap kita yang setia di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Bagaimana Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri, tidak ada yang lebih daripadanya. Artinya ini luar biasa saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dengan sumpahnya atas dirinya saudara. Saya percaya dan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Dikatakan ayat 14, katanya sesungguhnya aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah, atau akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Bagaimana janji Tuhan atas Abraham untuk memberikan keturunan, untuk memberikan dikatakan
keturunan yang berlimpah-limpah dan sangat banyak, saudara, memenuhi bumi ini, saudara. Saya percaya ini juga terjadi sampai hari ini, saudara. Tuhan menjadikan kita bangsa yang besar. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dan saya percaya ini poinnya, saudara, yang menjadi rema bacaan kita pagi ini, saudara. Dikatakan yang 15 nih, dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dan saya percaya perlu endurance untuk kita bertahan sabar untuk menantikan janji Tuhan. Mungkin waktunya tidak seperti dengan waktu yang kita harapkan, tapi biarlah kita sabar seperti Abraham, menjadi contoh keteladanan untuk menanti janji Tuhan. Dan akhirnya dengan kesabaran ini, saudara, dia menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Saya percaya ini mungkin apa yang menjadi mimpi-mimpi teman-teman semua, apa yang menjadi kerinduan teman-teman semua, mari nyatakan ini dan sabar untuk kita menantikan waktunya untuk setiap janji itu digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Yakobus 5, 7-8 juga dikatakan, ayat yang ke-7 sampai dan ayat yang ke-11, saudara, dikatakan, karena itu saudara bersabar dalam sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bagaimana Yakobus mengajar kita bahwa seperti seorang petani yang menantikan dengan sabar untuk hasil panennya. Sudah dikatakan hasil yang berharga dari tanah yang ditabur benihnya oleh petani ini, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur, hujan musim semi, sampai dia menantikan waktu penuaian itu, saudara. Saya percaya Tuhan mau untuk kita seperti ini, untuk kita memiliki kesabaran bahwa janji Tuhan buat setiap apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan, kita pasti akan menuai. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memasuki masa akhir zaman. Sudah dikatakan bahwa Tuhan akan datang untuk kali yang kedua. Bahkan dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu kita harus sabar dan meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan saya percaya ini pembelajaran buat setiap kita, bagaimana Ayub bertekun dalam setiap ujian yang dialami, setiap mungkin permasalahan, kesulitan yang dialami, sakit penyakit. Tapi pada akhirnya Tuhan menyediakan ini, saudara, dalam ketekunan Ayub. Tuhan menyediakan kelimpahan, menyediakan pada akhirnya buat berkat-berkat yang baru dalam kehidupannya dia. Ibrani 10, 35-36 juga dikatakan, ayat 35, sebab itu janganlah dikatakan kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini yang Tuhan mau, karena besar upaya menantinya. Jangan lepaskan kepercayaan iman kita, jangan lepaskan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita, saudara. Jangan lepaskan iman percaya hanya kepada Tuhan saja. Dikatakan besar upaya yang menantinya. Ayat yang 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, dikatakan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Biarlah kita bertekun untuk kita menantikan janji Tuhan ini, sehingga pada akhirnya kita akan menerima dan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan atas kita, saudara. Habakuk 2 ayat 3 juga yang luar biasa, dan saya catat ini, saudara, dan ini memberkati saya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, dikatakan, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Dikatakan apabila berlambat-lambat, kata ini, saudara, nantikanlah itu. Ya, nantikanlah itu, dikatakan, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh lagi. Biarlah setiap penglihatan, setiap pernyataan, mungkin setiap janji Tuhan yang dikatakan, buatan buat setiap hidup kita, saudara, mari kita pegang. Dikatakan dia akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, saudara, tidak menipu. Dan percaya ini, apabila berlambat-lambat mungkin hari-hari ini tidak kunjung datang,
dikatakan nantikanlah itu, maka dikatakan dia akan sungguh-sungguh datang dan tidak akan bertangguh lagi. Dan saya catat saudara di sini makna rohani saudara, Ibrani 6 ayat 15 dengan tema kita pagi ini dikatakan Abraham contoh kesabaran menanti janji Tuhan. Dikatakan poin makna rohani yang kita boleh ambil belajar saudara, yang pertama, kesabaran dalam menanti janji Tuhan. Ayat ini mengajar kita tentang pentingnya kesabaran dalam menanti janji Tuhan. Abraham menanti dengan sabar dan percaya kepada Tuhan dan akhirnya memperoleh apa yang telah dijanjikan. Dan saya percaya gak gampang saudara masuki masa fase tua daripada Abraham 99 tahun saudara untuk menantikan seorang anak. Ini gak gampang saudara, di luar daripada akal pemikiran manusia. Dan tapi Abraham percaya, pegang firman Tuhan, janji Tuhan ini, dan itu digenapi. Dibilang Abraham menanti dengan sabar dan percaya kepada Tuhan dan akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan. Biarlah contoh keteladanan Abraham yang memiliki iman percaya sampai pada akhirnya dia memperoleh apa yang dijanjikan saudara. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya percaya kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu sehingga ia dapat menanti dengan sabar. Dan biarlah saudara ini iman percaya kita untuk kita menanti dengan sabar, untuk kita tidak ragu-ragu dikatakan, sehingga kita dapat menanti dengan sabar waktunya Tuhan, bukan waktunya kita saudara. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu untuk kita mengerti apa yang menjadi bagian kita untuk kita boleh menerima janji Tuhan saudara. Ayat yang ketiga, kepastian janji Tuhan. Dikatakan poin ketiga, ayat ini menekankan bahwa janji Tuhan pasti terpenuhi. Dikatakan Abraham memperoleh apa yang telah dijanjikan dan kita juga dapat mempercayai bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya kepada kita. Dan saya percaya ini saudara, iman percaya kita untuk kita mengikuti teladan Abraham. Dikatakan Tuhan pasti, dikatakan janjinya pasti terpenuhi atas setiap kita saudara. Dan dikatakan Abraham memperoleh apa yang dijanjikan dan juga dapat mempercayai bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya itu. Dan itu yang kita taruh di dalam hati kita, iman percaya ini, bahwa setiap janji, setiap firman yang diperkatakan menunggu waktu yang saat yang tepat, waktunya Tuhan, dan kita bersabar untuk menantikan ini terjadi. Dan saya catat yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan mengenai Ibrani 6 ayat 15 ini saudara yang kita pelajari. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, poin pertama saudara, literatur yang saya cari sudah dikatakan menanti dengan sabar. Dikatakan kita harus menanti dengan sabar dan percaya bahwa kepada Tuhan dalam menanti janjinya. Kita harus menanti dengan sabar. Kita harus memastikan buat kehidupan kita ini saudara, kita harus menanti dengan sabar. Apapun yang mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita, mungkin tidak sesuai, mungkin ada pergumulan yang sampai hari ini kita harus lalui itu saudara, tapi kita harus nantikan janji Tuhan dengan sabar. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan dan tidak ragu dalam menanti janjinya. Dan biarlah teladan Abraham ini saudara, yang dikatakan dia tidak ragu dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupannya dia. Percaya, pegang firman yang diperkatakan, nubuatan mungkin, janji mimpi Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita tidak ragu dan kita menanti sampai itu digenapi saudara. Yang ketiga, tetap setia. Dikatakan kita harus tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan iman itu. Dikatakan iman kita, bahkan kita ketika kita harus menanti dengan sabar. Dan biarlah kita pegang iman kepercayaan kita sampai pada akhirnya. Dikatakan tetap setia kepada iman kita dan tidak meninggalkan iman kita itu saudara. Percayai bahwa setiap janji Tuhan itu pasti dipenuhi atas setiap kita saudara. Dan yang terakhir, mencari kekuatan dari Tuhan. Kita harus mencari kekuatan dari Tuhan untuk menanti dengan sabar dan percaya kepadanya. Dan biarlah ini mungkin waktu intimidasi itu boleh datang, waktu ketekunan kita sudah mungkin agak mulai menurun saudara. Dikatakan minta kekuatan Tuhan untuk kita tetap bertekun percaya, menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, menantikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita saudara. Dan kita percaya bahwa
janjinya pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Cari kekuatan Tuhan, cari wajahnya, cari kekuatannya dalam kehidupan kita, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat firman yang sederhana yang mengajar kami tentang tema kami pagi ini, Tuhan, tentang Abraham, contoh dikatakan untuk kami menantikan janji Tuhan. Kami percaya ini, Tuhan, contoh kesabaran menantikan janji Tuhan. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, poinnya, saudara, yang pertama yang kami boleh belajar bahwa menanti dengan sabar. Kami harus menanti dengan sabar dan percaya bahwa Tuhan akan menepati setiap janjinya. Dan yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kami harus percaya kepada Tuhan dan tidak ragu dalam menanti janjinya. Dan yang ketiga, tetap setia. Kami harus tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan iman kami, untuk kami tetap percaya sampai pada akhirnya, Tuhan, sampai Tuhan menyatakan buat janjinya setiap kami. Dan yang keempat, mencari kekuatan dari Tuhan. Kami terus mencari kekuatan dari Tuhan untuk menanti dengan sabar dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini, taruh dalam kami, ukir dalam loh hati kami, Tuhan, sehingga sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh aplikasikan firman ini dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu ini, Tuhan, kami diperbaharui. Kami boleh, Tuhan, menanti dengan sabar, Tuhan, setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu, aktivitas apapun sepanjang hari ini, Tuhan, yang kami kerjakan. Kiranya tangan Tuhan menolong kami, kiranya ada kemudahan, ada kelancaran yang Tuhan berikan buat setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan pagi ini dengan kerendahan hati kami meminta, biar tangan-Mu terulur atas setiap kami, Engkau memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh kami terima pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap percaya, tetap ikutin teladan Abraham, menanti untuk contoh kesabaran untuk menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap percaya, pegang iman percaya kita lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.